Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Heran Nurtanina Lasmini dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya membahas tentang sejarah Tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilakulu, Kabupaten Kampar. Sejarah Tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat didirikan oleh Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte. Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte lahir di kampung Gunting Bange Titi Aloban, Kecamatan Bilahulu pada tahun 1882. Sejarah Tarekat Naksabandia ini bermula ketika pada tahun 1921. Ketika Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte kembali dari tarekat yang ada di Babu Salah dan juga Silam Lakat, beliau menjalankan amanat gurunya yaitu Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Kokak untuk mengembangkan ataupun untuk mendirikan tarekat Naksabandia di Kabupaten Labuan Batu. Awalnya beliau mencari tempat dan beliau memilih di Labuan Batu. Namun pada saat itu sudah ada khalifah yang lainnya yaitu Tuan Guru Yusuf. Nah, Tuan Guru Yusuf ini sudah membangun persultan tarekat Naksabandia di Labuan Batu, di Labuan Batu. Nah, itulah dalam adab tarekat Naksabandia tidak boleh ada dua khalifah dalam satu tempat yang sama. Nah, maka itu mencari tempat lain lah Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte. Pada tahun 1930, Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte pergi ke daerah Sibalukon untuk mencari tempat di sana, namun tidak menemukan kondisi yang tepat. Kemudian pada tahun 1937, ketika beliau pulang dari Sibalukon, beliau meninggalkan adiknya yang bernama Lobe Taat. Ketika dia berkunjung ke rumah Lobe Taat, di sana bertemu dengan para raja-raja di kampung ini dan mereka mengusulkan untuk membangun tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat. Pada zaman dahulu, Desa Gunung Selamat ini bernama Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte mengganti nama Sosokan Kembar menjadi Gunung Selamat yang kita kenal saat ini. Nah, jadi dasar pembangunan tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat ini adalah atas dasar amanah dari Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte, yaitu guru yang dibersilat, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Kokak. Nah, itulah sejarah tentang tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat. Saya berada di depan pemakaman Tuan Guru Kokak, Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte. Nah, adalah pemakamannya terdapat dua, yaitu yang Tuan pertama Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte dan Tuan Guru yang ketiga. Nah, kita juga namun di sini kita tidak bisa akses ke dalam karena ada beberapa aturan yang diterapkan. Pemakaman Syekh Ibrahim Dalimunte ini dibangun pada masa Tuan Guru yang kelima, yaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Ridwan Dalimunte. Nah, pada 28 September 2008. Nah, ini dia bukunya. Nah, kemudian teman-teman kita akan lanjut ke pemakaman dari Tuan Guru yang ketiga. Nah, ini dia. Yang pemakaman Tuan Guru yang kedua. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pemakaman Tuan Guru yang kedua. Kemudian ini pemakaman Tuan Guru yang keempat. Nah, jika timbul pertanyaan kenapa sih bisa berbeda gitu? Karena pemakaman ini dibuat memang sesuai dengan keturunannya. Seperti keturunan Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte yang pertama, maka dia dikuburkan sesuai dengan anaknya atau keturunannya. Kemudian ini yang ketiga dan keempat seperti itu seterusnya. Nah, untuk pemakaman yang di sebelah sana itu merupakan pemakaman dari cucu-cucu dari Syekh Ibrahim Dalimunte dan kerabat-kerabatnya. Tarekat Naksabandia di Desa Gunung Selamat merupakan tarekat yang didirikan oleh Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte. Syekh Ibrahim Dalimunte merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai pengaruh besar dalam menyiarkan Islam melalui tarekat Naksabandia di Kabupaten Labuan Batu. Pada penghujung tahun 1921,
Tuan Guru Syekh Ibrahim berangkat dari Basilam menuju Kabupaten Labuan Batu untuk menjalankan amanah gurunya, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, mencari tempat yang baik untuk mendirikan persulukan dan mengembangkan ajaran tarekat. Dalam menjalankan amanah gurunya itu, tidak semudah yang dibayangkan karena selalu saja ada hambatan untuk mencari tempat yang baik serta mendirikan dan mengembangkan ajaran tarekat itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Tuan Guru Syekh Ibrahim mendapatkan tempat yang baik untuk mendirikan persulukan itu, tepatnya di Gunung Slamet, Kabupaten Labuan Batu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Tuan Guru kelima, yaitu Syekh Haji Muhammad Ridwan Dalimunte, yang juga merupakan anak dari Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte, menjelaskan bahwa dalam menjalankan amanah gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan untuk mencari tempat yang baik sesuai amanah gurunya itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum berdirinya tarekat di Gunung Slamet ini, Tuan Guru Syekh Ibrahim mendirikan persulukan di Tolan Hilir. Namun, dengan seiring waktu, Tuan Guru pindah ke Gunung Slamet dan mendirikan persulukan yang sekarang ini. Selama kurang lebih 6 tahun di Tolan Hilir, Syekh Ibrahim Dalimunte pindah ke Gunung Slamet mendirikan sebuah kampung dan persulukan tarekat. Pada tahun 1930, Tuan Guru Syekh Ibrahim pergi ke daerah Sibargot untuk mencari tempat mendirikan persulukan tarekat. Ketika pulang dari Sibargot, Syekh Ibrahim singgah di Gunung Slamet. Sebelum menjadi Gunung Slamet, kampung ini bernama Sosopan Kumbar. Pada waktu itu, penduduk Sosopan Kumbar mengetahui kalau Syekh Ibrahim sedang berada di Sosopan Kumbar dan berkumpul menuju rumah Lobe Taat. Di antara yang hadir itu adalah Tengku Syarif sebagai kepala kampung, Raja Syahanara, Raja Ute, Raja Indar, Raja Ebar, dan lain-lainnya. Pada waktu itu, mereka bermusyawarah dan adiknya yang bernama Lobe Taat mengusulkan untuk membuat suluk 40 hari, dan usulan itu disambut baik oleh mereka yang hadir. Namun, Raja Indar tidak hanya ingin sekedar suluk 40 hari, tapi ingin juga membawa Tuan Guru Syekh Ibrahim untuk tinggal dan mendirikan persulukan di Sosopan Kumbar ini. Dan usulan ini disambut dengan baik dan disetujui oleh Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte. Dan pindahlah Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte ke Sosopan Kumbar. Pada tahun 1930, Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte pindah ke Sosopan Kumbar. Dan hal yang sama juga ia lakukan ketika mendirikan persulukan di tarekat di Tolan Hilir. Yaitu langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun sebuah madrasah atau musola, tempat sholat kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana Rasulullah mula-mula hijrah ke Madinah. Ia mendirikan Masjidil Haram sebagai lambang mental spiritual. Pembangunan persulukan ini tidak terlepas dari bantuan Tengku Sultan Billah yang banyak membantu Tuan Guru Syekh Ibrahim dalam mendirikan persulukan tarekat. Pada tahun 1933, Tuan Guru Syekh Ibrahim mengganti nama kampung Sosopan Kumbar menjadi Gunung Slamet, sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Kesimpulannya adalah, maksudnya ajaran tarekat Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte ke desa Gunung Slamet, Kabupaten Labuan Batu adalah atas dasar amanah gurunya, yaitu Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, dalam melaksanakan amanah gurunya untuk mencari tempat dan mendirikan persulukan, yaitu berada di pinggir jalan besar atau di tepi sungai. Maka inilah awal mula tarekat yang dikembangkan oleh Tuan Guru Syekh Ibrahim Dalimunte itu berkembang hingga sekarang. Saya Hera Nurtandina Lasmini dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu murid dari Tuan Guru yang bernama Khalifah Arif. Nah, jadi ayo kita mulai. Jadi gini, Bang. Pertanyaannya, apa sih yang Abang tahu tentang tarekat Naqsyabandiyah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun Tarekat Naksabandia itu adalah salah satu dari sekian yang ada golongan ataupun kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, dari apa tadi? Nah, fungsi daripada Tarekat Naksabandia ini adalah yang utamanya ialah mempelajari tentang agama Islam itu sendiri khususnya. Nah, itu dia tentang yang abang ini tahu tentang bagaimana Tarekat Naksabandia ini. Nah, pertanyaan kedua itu mulai kapan sih abang ikut dalam Tarekat Naksabandia ini dan apa alasan yang membuat abang terjun dalam Tarekat Naksabandia ini? Saya kemarin sejak tahun 2013 awal. Adapun tujuan saya datang kemari ialah pertama ingin merubah diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ialah untuk menuruti keinginan dari orang tua saya. Nah, kemudian ini kan kita lagi berada di depan rumah suluk laki-laki ya Bang, dan kebetulan ada juga aktivitasnya. Lalu apa sih Bang fungsi dari rumah suluk laki-laki ini gitu? Fungsi dari bangunan rumah suluk laki-laki ini ialah untuk tempat sarana latihan dalam ajaran Islam ya, contohnya seperti berzikir. Jadi di dalam rumah suluk ini para orang-orang yang datang itu, maka disinilah tempat pelatihan untuk melakukan zikir yang ada di Tarekat Naksabandia ini. Nah, itu dia pertama tentang fungsi dari rumah suluk laki-laki. Kemudian kita lanjutkan di bangunan makam dari Tuan Guru pertama, makam Syekh Ibrahim Dalimunte. Jadi di Bang, katanya ini kapan sih Tuan Syekh Ibrahim Dalimunte ini meninggal? Tahun kewafatannya itu lebih kurang 1974. Nah, itu kenapa gitu Bang meninggal? Sebagai manusia biasa mungkin pada saat itu ya meninggal yang gitu maksudnya. Iya, kenapa alasannya kayak mesti sakit ataupun ada alasan lain Kalau gitu? saya tahu waktu itu memang sudah faktor usia, sudah tua kan, jadi penyakit tua lah gitu. Nah, ini kalau dilihat kan itu kayak makam nabi gitu ya Bang. Kayak dikasih gimana? Kayak dikasih apa pagar gitu. Itu kenapa kayak gitu setahu Abang gitu? Itu ada ciri khas daripada yang ada di Tarekat Naksabandia ini kan. Jadi kalau dia itu pembesarnya lah kita bilang kan, itu sepertinya diistimewakan gitu untuk pemakamannya. Oh, seperti itu. Nah, ini kan di dalam ini kan kayak bangunan itu kayak masjid gitu ya Bang. Itu kenapa gitu? Kenapa dibuat seperti masjid gitu? Sebenarnya tidak ada dibentuk seperti masjid ya. Memang cuman ya mungkin hanya saja kebetulan inilah yang sesuai gitu. Karena di makam Nabi Muhammad juga di dalam masjid kan, jadi nggak bisa kita bilang karena ini masjid gitu, karena inilah pembawaannya. Mungkin kan kalau dilihat kan kayak di situ ada dua. Maka siapa sih Bang yang dimakamkan di dalam sini selain dari Tuan Guru pertama? Kalau yang ada kelambungnya itu yang kita lihat itu makam Tuan Guru yang pertama yang Syekh Ibrahim tadi. Selanjutnya yang ada di bawahnya itu adalah anaknya dari Syekh Ibrahim. Keturunannya. Iya, dan dia adalah Tuan Guru yang ketiga yang benar ketiga. Dan kan ada bak ya Bang? Bak Iya, itu benar. ada air tuh, air fungsinya apa gitu? Air itu di dalam Tarekat Naksabandia ini kan, itu adalah suatu air kelebihan gitu maksudnya. Jadi dia maksudnya mempunyai kelebihan di dalam bidang-bidang tertentu, umpamanya untuk pengobatan ataupun yang lain-lain lah, segala hajat orang-orang yang berkeinginan kan, seperti halnya air yang ada di Mekah sana, air Zam-Zam. Oh, berarti air ini memberikan manfaat gitu ya, Iya. bagi yang para pengunjung lah gitu. Iya. Nah, berbicara tentang pengunjung itu banyak nggak orang yang berziarah ke makam Ibrahim Dalimunte gitu? Atau dalam setiap hari ada atau enggak gitu? Kalau untuk orang yang berziarah itu setiap harinya bisa dibilang ada gitu kan. Cuman jumlahnya itu tidak tertentu, bisa saja nanti ramai, bisa saja nanti sepi gitu, tapi rata-rata setiap hari itu ada pengunjungnya. Nah, ini dia fungsi dari makam Syekh Ibrahim Dalimunte. Nanti
Nanti akan kita lanjutkan ke bangunan-bangunan lainnya dari tarekat ini. Dan dari video sebelumnya, nah di sini kami akan melihat bangunan-bangunan yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada bangunan masjid. Nah, berbicara tentang bangunan masjid di sini, jika kita lihat bangunannya itu kayak gimana, kayak rumah-rumah daerah gitu ya, yang kayak ada panggung-panggungnya gitu. Nah, kalau melihat dari gaya arsitektur ini Bang, kenapa sih bangunan ini memiliki gaya arsitektur seperti ini? Baik, di dalam hukum Islam sebenarnya masjid itu bentuknya itu tidak ditentukan gitu kan. Jadi di Mekah, di Madinah itu bisa saja bentuknya seperti itu, dan di Indonesia seperti ini. Jadi hanya kebetulan untuk tarekat Naqsyabandiyah ini dari awalnya itu yang ada di Basilam Langkat itu memang seperti inilah bentuknya lebih kurangnya. Jadi murid-murid setelahnya itu banyak yang mengikuti dari gurunya sana. Jadi turun temurun itu meniru daripada apa yang dibuat oleh gurunya. Kemudian kita untuk bentuknya tuh, warnanya ini memang ada ciri khas atau nggak? Biasanya kan kayak masjid orang-orang Melayu warnanya kuning gitu. Kalau ini gimana gitu? Kalau pada umumnya ciri khas masjid itu warnanya alami gitu, papan seperti warna coklat gitu kan. Nah itulah kalau yang ada di Basilam sana. Tapi setelah Tuan Guru ini memimpin di sini, dia membuat kebijakan baru bahwasanya bisa saja dirubah, bisa saja warna-warni. Nah kemudian masjid ini kan kayak berada di wilayah tarekat ini. Apakah orang di luar dari wilayah tarekat ini boleh setiap saat atau setiap waktu lah gitu melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid ini? Jadi secara kebetulan dulu Tuan Syekh Ibrahim almarhum yang ada di makam tadi itu adalah termasuk orang-orang yang pertama di kampung ini. Jadi dialah yang pertama kali membuka masjid yang ada di kampung ini. Jadi sehingga itu sampai sekarang sudah menjadi patokan bahwa masjid inilah yang menjadi masjid untuk wilayah kampung Gunung Selamet ini satu-satunya. Nah jadi buat teman-teman gitu, entah mungkin ada yang lewat dan ingin sholat di masjid tarekat ini, itu ternyata boleh gitu terbuka untuk umum. Nah berbicara tentang terbuka untuk umum, apakah setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, apakah warga kampung ini sholat di sini gitu Bang? Seperti apa? Memang seperti yang kita ketahui ya, kalau untuk hari raya itu sudah positif ya ramai. Kalau untuk hari biasa di mana-mana ya sepi gitu kan. Itu bukan hanya untuk di sini, tapi biasanya untuk akhir-akhir ini adalah dia 1-2 yang mau sholat kemari pada hari-hari tertentu. Nah ini dia bincang-bincang saya dengan Bang Philip Arif tentang bangunan ini. Nah kemudian kita akan berbicara lagi tentang ada makam di daerah Naqsyabandiyah. Di sini di wilayah tarekat Naqsyabandiyah Gunung Selamet ini ternyata ada juga pemakaman dari keluarga ataupun keturunan dari Syekh Ibrahim Dahlimul Munteh. Nah mari kita lihat. Nah di sini pada bagian ini ada makam ya. Tadi kan ada juga ya makam pertama dari Syekh Ibrahim Dahlimul Munteh kan dalam bangunan tersebut yang tadi dalam bagian tadi. Nah kemudian sini ada juga makam selanjutnya. Nah jadi ini nanya Bang, ini makam siapa sih yang dimakamkan di dalam sini? Soalnya kan kalau dilihat kan pemakamannya itu berbeda-beda gitu kan antara satu orang dan orang lainnya gitu. Kalau untuk yang sebelah sini ini adalah makam Tuan Guru yang keempat kan. Jadi yang sebelah sini ini setahu saya tadi kan ini adalah abang dari yang ada di makam sebelah sini. Oh berarti di sini dimakamkan sesuai keturunan gitu ya Bang? Tadi kan di sana ada yang Tuan Guru pertama dan ketiga, kemudian di sini ada yang keempat. Jadi secara otomatis nanti anak-anak dari Tuan Guru yang meninggal ini akan mengikuti pemakaman selanjutnya itu yang ada di sekitar sini juga. Nah kemudian kalau kita lihat di pojok sebelah sana, nah ini ada bangunan seperti musola juga. Nah ini sebenarnya bangunan apa gitu? Kalau ini sama ya seperti yang di sana juga, ini adalah makam. Di dalamnya juga ada makam Tuan Guru yang kedua gitu. Cuman mungkin dari anak-anaknya itu ingin memiliki ciri-ciri yang tertentu gitu untuk pemakaman ayahnya. Itulah mengapa ini
milik kayak kan kalau dilihat kan biasanya kan kalau pemakaman itu kan kita tahu kan sama-sama satu tempat gitu ya bang. Gitu. Nah kalau di sini kan kayak unik gitu ya, ada keunikan. Yang keturunan pertama ada di dalam situ ya, kemudian yang keempat, itu tadi kemana? Yang ketiga ya. Kedua. Oh yang kedua ya, yang kedua. Nah itu dia. Nah kemudian kalau kita lihat di sebelah sana ada juga kayak pemakamannya. Itu pemakaman siapa? Siapa sih yang dimakamkan di situ? Kalau itu setahu saya ini cucu-cucu dari Tuan Guru yang pertama, bisa saja nanti cucunya ataupun anak dari cucunya itu sendiri gitu. Pokoknya dia yang ada hubungan darahnya, maka dia akan disatukan di sini. Oh, seperti itu. Nah, jadi sini kita kan bisa mengambil kesimpulan ternyata dalam hal memakamkan juga mereka mempunyai ciri khas sendiri ya bang, punya keunikan yang ternyata nggak kita bayangkan ya. Kita kan taunya ya udah gitu kan. Kalau dalam pengubur umum ya udah misalnya ayah, kemudian kita anak itu di sebelahnya. Kalau di sini mempunyai bagian-bagian tersendiri. Nah ini dia tentang pembahasan kami tentang makam. Video pertama kita ada membahas tentang rumah suluk laki-laki. Nah ternyata di Tarikat Naksabandi Gunung Slamet ini ada juga rumah suluk untuk perempuan gitu. Nah untuk hal ini mari kita tanyakan. Nah kita ini gini, apakah sama fungsi dari rumah suluk laki-laki dengan rumah suluk perempuan gitu? Ya fungsinya itu memiliki sama ya, tapi bukan hanya khusus di Gunung Slamet ini aja yang ada rumah suluk perempuannya, tapi di seluruh Indonesia pun, bahkan di luar negeri sana pun setiap ada rumah suluk itu mesti ada rumah suluk laki-laki dan perempuan ya. Nah kalau kita lihat ini aktivitasnya kan ada beberapa orang ya, maksudnya ada orang yang bersuluk di dalam rumah ini. Nah apakah menurut abang ini berapa sih jumlah ataupun rata-rata orang yang mungkin bersuluk di sini gitu? Dan apakah ada tempo harinya gitu dalam bersuluk di sini gitu? Kebetulan sekarang ini adalah musim putarannya masa bersuluk ya kan, jadi kalau untuk jumlah itu lebih kurang sekitar 50 orang lah. Jadi kalau untuk masa lamanya bersuluk itu tidak tertentu, tapi yang dipatokkan untuk saat ini adalah paling sedikit 10 hari. Nah itu dia waktu 10 hari. Nah kalau dilihat ini kan kalau dilihat apakah ada batasan umur ataupun apakah terbuka untuk semua orang itu dalam segala kalangan gitu? Di sini kalau suluk itu sebenarnya ini kan fungsinya untuk memperdalam ajaran Islam ya kan. Jadi kalau untuk belajar agama Islam itu sebenarnya tidak ada pembatasan umur, pembatasan kalangan ataupun suku gitu, semua terbuka untuk umum. Nah itu dia, jadi buat teman-teman yang pengen mungkin ketenangan hati gitu, nanti kita bisa sama-sama bersuluk di rumah ini. Nah tanya tentang gimana sih kehidupan di sini, dan kemudian ada nggak kayak peraturan atau tata dalam kita bersuluk di sini. Saya mau nanya gimana sih cara kepemimpinan ya di dalam tarikat ini, dan kemudian gimana sih suasana kehidupan yang ada di sini gitu. Untuk khusus kepemimpinan Tuan Guru yang sekarang ini, Tuan Guru yang kelima itu dia itu memimpin, kita bilang di dalam agama inilah kan, ataupun Tarikat Naksabandi ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Salah satu contoh ialah Nabi Muhammad itu memimpin jamaahnya itu tidak memakai perantara, maksudnya di dalam segi keagamaannya maupun segi keduniaannya Nabi Muhammad sendirilah yang memimpin secara langsung. Seperti itulah kepemimpinan Tuan Guru. Contohnya seperti salat berjamaah. Kita tahu Nabi Muhammad itu kan selalu memimpin salat berjamaah tanpa diwakilkan kecuali hal-hal tertentu. Jadi itu juga yang diterapkan dengan Tuan Guru yang ada di sini khususnya. Selain itu ada juga seperti berdakwah pada hari Jumat maupun hari-hari tertentu, kan Nabi Muhammad itu selalu ditangani sendiri gitu. Jadi seperti juga lah dengan Tuan Guru dan masih banyak hal lain, contoh lain sih. Nah itu dia. Nah kalau berbicara tentang pasti kan selalu ada jamaah gitu ya, bahkan dari luar daerah. Nah, biasanya jamaah di sekitar itu gimana sih? Apakah mereka yang dari luar ini kesannya seperti apa gitu yang mereka rasakan di sini gitu, dan kemudian
apakah ada juga dari luar daerah yang jauh ataupun dari luar pulau yang ada di Sumatera gitu? Kalau untuk jamaah luar dari kabupaten ada, bahkan dari provinsi ada, yaitu dari provinsi Riau gitu kan. Jadi memang kalau niat orang itu sih kemari itu ingin menuntut ilmu agama khususnya kan. Nah, baik itu di bidang ilmu tauhid, zikir, ibadah dan akhlaknya. Jadi kalau untuk kesan mereka ya saya kurang tahu kan. Jadi mungkin ada yang mereka merasa beruntung telah mempelajari ilmu tarekat ini atau sebagainya, saya kurang tahu kan. Tapi minat mereka itu memang untuk mempelajari ilmu agama khususnya tarekat Naqsabandiyah. Kemudian kalau kita lihat ini bagaimana sih Bang tata cara ataupun adakah peraturan dalam bersuluk gitu kan, baik itu dalam waktu pada saat ibadahnya, kemudian atau aktivitas makan atau aktivitas yang lainnya lah seperti itu gitu. Kalau untuk di masa bersuluk itu memang memiliki peraturan-peraturan atau cara-cara tertentu ya kan. Misalnya di dalam waktu 10 hari itu di bidang makanan dia itu ada jenis-jenis tertentu yang tidak boleh dimakan, yaitu yang mengandung protein yang berlebihan, dan itu pun ada tujuan tertentunya kan. Jadi selain daripada makan juga ada dari segi aktivitas itu dibatasi gitu, tidak seperti halnya pada saat di rumah gitu. Di sini lebih difokuskan untuk melakukan aktivitas yang penting-penting saja. Oh, berarti ternyata suluk itu memang semua itu sistematis ya, maksudnya tersusun secara rapi gitu. Iya, semuanya. benar. Cuman hanya saja namanya peraturan, ada yang patuh dan ada yang tidak. Oh, kemudian kalau yang nggak patuh itu gimana gitu? Apakah ada hukumannya atau tidak? Oh, sebenarnya ini kan udah termasuk orang-orang yang kebanyakan orang-orang dewasa, bukan seperti udah pendidikan gitu. anak-anak SD kan. Jadi kalau itu dikembalikan kepada para murid sendiri lah. Nah, tadi kita ada kalau kita lihat kan anak dari tuan guru yang pertama tuh kan ada beberapa banyak gitu. Saya lihat dari beberapa buku literatur. Nah, itu gimana sih sistem penurunannya gitu? Apakah memang yang lebih tertua atau seperti apa gitu? Kebetulan Tuan Syekh Ibrahim itu kan pendiri pertama di Gunung Selamat ini kan. Jadi dia kabarnya kalau saya tidak salah memiliki 5 istri gitu kan. Tapi itu tidak sekaligus, ada yang meninggal dia nikah lagi. Jadi jumlahnya itu ada 5. Ada waktunya gitu ya, Mas? Iya, ada waktu tertentunya. Jadi dari kelima ini memiliki anak yang berbeda-beda jumlahnya kan. Jadi untuk sistem penerus ataupun pengganti daripada tuan guru ketika wafat nanti, maka itu akan digantikan oleh anak yang paling tertua, laki-laki. Setelah nanti itu meninggal, digantikan lagi anak yang selanjutnya yang paling tertua juga yang masih hidup, dan seterusnya seperti itu. Berarti pimpinan itu harus laki-laki semua gitu? Ya benar. Kalau yang perempuan itu ada nggak Bang? Anak perempuannya itu maksudnya apakah hidup juga gitu berbarengan dalam lingkungan ini atau seperti apa gitu? Kalau di masa tuan guru yang pertama itu saya dengar semuanya kebanyakan berada di lingkungan ini gitu. Jadi anak dari istri pertama anaknya di sini, istri kedua pun anaknya di sini semua. Tapi kan sekarang perkembangan waktu tadi kan, sekarang waktu tadi mungkin ada yang ingin membuka kehidupan baru di luar sana. Nah, kan kita lihat di sini pasti ada. Nah, tadi kita lihat kehidupannya ada tata peraturannya gitu ya. Apakah timbul sebuah perbedaan? Adakah perbedaan cara kehidupan di sini? Nah, gitu kan. Apa sih perbedaan yang timbul dari kehidupan yang di sini dengan kehidupan yang di luar? Ya, Ada perbedaan sebenarnya gitu, kalau perbedaan itu sudah wajib ada kan, karena di sini itu memakai peraturan-peraturan tertentu yang tujuannya itu untuk kebagusan kehidupan gitu. Misalnya di sini itu untuk aktivitas jamaah itu dibatasi gitu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Nah, jadi dia itu tidak sebebas yang di luar itu untuk mengikuti pergaulan sana ataupun kumpulan yang di sana gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk kebagusan jamaahnya itu sendiri. Nah, ini dia wawancara saya dengan salah satu murid dari Tuan Guru. Nah,
Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan video wawancara anak murid Tuan Guru selanjutnya. Ini saya ada melakukan wawancara dengan salah satu murid dari Tuan Guru, namanya Bang Fadil Matau. Nah, kemudian kita berbincang-bincang. Nah, ini Bang, apa sih yang Abang tahu tentang tarekat Naksabandia ini gitu? Yang saya tahu tentang tarekat Naksabandia ini yaitu malam-malamnya beda sama yang lain-lain. Kalau tarekat Naksabandia ini berkolbinya, ada bersuluknya, dan amal-amalnya banyak di sini. Seperti Yasin pagi, tawajuh, salawat pagi, baca bismillah habis sholat maghrib. Itulah amal-amal. Kalau tentang jamaah itu gimana ya? Jamaahnya di sini jamaah yang dulu berbagai-bagai dari daerah desa kan. Kawan saya ada yang dari Kota Batu, Labura sana, satu lagi dari Bagan Batu, dan satu lagi Langga Payung. Jadi, yang saya tahu. Kemudian apa sih yang alasan kenapa Bang bisa masuk dalam tarekat Naksabandia dan udah berapa lama gitu? Alasan saya masuk ke tarekat Naksabandia ini yang pertama, atau saya pun orang tarekat Naksabandia, yaitu beliau Syekh Ibrahim yang di makam ini. Jadi saya tertarik dengan tarekat Naksabandia ini dari saya. Berapa lama gitu? Kalau lamanya sekitar 3 tahun lebih. Dan selama 3 tahun ini apa sih yang Abang rasakan? Yang saya rasakan selama saya ikut masuk tarekat Naksabandia ini, pertama adalah ketenangan batin. Rasa damailah di dalam hati gitu kan. Itulah yang saya rasakan. Kalau saya sebelum masuk tarekat Naksabandia ini sering merasakan gelisah di dalam batin. Tahu sih apa masalahnya gitu. Nah, ini dia sedikit bincang-bincang saya dengan salah satu video ini. Saya akan mewawancarai istri dari Tuan Guru kelima, Muhammad Ruben dari Munte. Jadi ada peramalan Tuan Guru Syekh Ibrahim ini ditinggalkan sudah lama. Beliau pertama wafatnya tahun 1973 dan itu diteruskan anak yang tertua, habis anak tertua tersambung menyambung masuklah ke generasi kita yang kelima. Yang mana kita sebelum di sini kita seperti masyarakat yang biasa hidup di luar sana, yang berkecimpung di luar untuk meneruskan berkecimpung di luar sebagaimana masyarakat biasa. Tahun 2005 kami hijrah kemari, pindah dari Rantau Prapat. Pindah dari Rantau Prapat, masuklah kami kemari ya, sebagaimana di sini diteruskan siapa yang masih tua itu yang diutamakan. Jadi kami di sini sekarang kurang lebih dari 15 tahun. Jadi suka dukanya di peramalan Tuan Guru ini banyak, yang mana sukanya kita ingin menenteramkan hati, ingin mengenal agama yang sebenarnya memang adanya di sini. Nah, dukanya ia tidak bisa kita banyak bergaul lagi di luar sana. Kita harus memutuskan dengan pergaulan di luar. Kita harus tinggal di sini. Fokus di sini lah. Karena di sini tadi
kami dikunjungi setiap waktu, setiap orang yang berhajat, setiap orang yang beribadah, karena tempat dan sarananya di sini ada, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sebagai boleh dikatakan istri dari Tuan Guru, kita di sini ya mendampingi beliau dengan menjalankan tugas-tugas beliau ini. Nah, karena di sini kan ada suluk yang tiap harinya dibuka. Tidak ada apanya, tidak ada posenya, boleh dikatakan gitulah. Jadi kalau bagian perempuan kita terjun langsung untuk mendidik bagian ibu-ibu yang datang bersuluk. Jadi boleh dikatakan aktivitas di sini padat lah kami di sini. Dan kami pun di sini ya dibantu oleh jemaah-jemaah lain, istri-istri dari halifah-halifah yang lain. Apabila satu yang berhalangan, satu yang datang. Di sini kami lebih kurang dari 4 halifah, 4 yang halifah, satu yang anak muda, satu yang baru kawin. Jadi kami di sini ya seperti biasalah membantu daripada peramalan ini, mengisi waktu untuk beribadah. Itulah perasaan Inilah penjelasan dari istri dari Tuan Guru yang terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tentang sejarah tarekat Naqsyabandiyah di Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilanghulu, Kabupaten Labuan Batu. Nah, buat teman-teman semua, saya meminta maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment pada video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.